Teman-teman, sebelum ibadah yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah yuk kita mandi dulu, biar nggak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu yuk, biar saat ibadah nggak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan nyaman ya. Saat pujian, ikut bernyanyi ya, dan ikuti gerakannya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, mengikuti ibadah online. God bless you. Halo, selamat pagi Tante Esther. Pagi Tante Dery. Semuanya sehat? Sehat Tante. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kita penyertaan yang sungguh luar biasa ya Tante Esther ya. Betul sekali, Tante. Pagi hari ini kita mau siap-siap untuk beribadah. Sekalipun kita masih nggak bisa tatap muka secara langsung, masih online, tapi kita mau tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Ya, sebelumnya kita mau buka dalam doa. Tante Esther buka dalam doa ya. Ya Tante, ayo. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Masih ada waktu buat kami untuk beribadah. Walaupun kami tidak ketemu secara langsung, tapi kami tetap mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dan kami juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tante Esther, Ya. kalau hidup kita apakah selalu senang terus? Enggak juga Tante, pasti ada suka, ada juga duka. Nah betul, jadi kita perlu kekuatan dari Tuhan Yesus. Jadi kita mau belajar selalu setiap hari jalan bersama Tuhan Yesus. Oke, yuk anak-anak kita semua berdiri, kita nyanyi pujian ini, kita pakai gerakannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya kapan? Setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Amin. Kita mau terus belajar walaupun anak-anak masih kecil, tetapi belajar berjalan bersama Tuhan Yesus. Iya, ada suka, ada duka. Tuhan menjadi penghiburan dan kekuatan ya, Iya, Tante Esther. Tuhan yang jaga kita. Iya. Iya. Tante, kita juga harus belajar menjadi anak yang sabar. Iya, betul. Sekalipun kita banyak tantangan, belajar online juga ada tantangannya. Semuanya Tuhan izinkan. Iya. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Ada lagu baru loh Tante Esther. Iya Tante, kita belajar Tante. Lagu ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah ya. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, taat akan firman Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan ya. Kita mulai belajar sama-sama. Judulnya Do Not Give Up, jangan menyerah. Yuk. Do not give up when times are hard. Do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say, hey, do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do 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 do
give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say, do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Yes, do not give up, Tante Esther. Do not give up ya. Karena Tuhan menjadi sumber kekuatan sehingga kita boleh menjadi sabar, taat dan terus berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Tante Esther, kalau malam-malam ya gelap gitu. Tante kalau jalan kaki kira-kira bisa nggak? Jalan kaki gelap Banget. Ada senter nggak Tante? Nggak ada. Aduh, gimana ya? Susah ya? Iya. Nah, kita perlu penerangan kan, betul? Betul. Nah, sama dengan hidup kita anak-anak. Terang itu adalah firman Tuhan. Penting sekali firman Tuhan. Sedari kamu kecil, kamu harus membiasakan diri diterangi oleh firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Minta Tuhan pimpin supaya apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan menyenangkan hati Tuhan ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini. Amin. Dan kami akan tidak takut dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Hai, selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu lagi di acara ibadah sekolah minggu online. Walaupun kita masih online, tetapi kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan. Anak-anak sukacita kalau minggu ini kita bisa tetap sekolah minggu, dan Tante sebentar akan memberikan firman Tuhan, di mana firman Tuhan boleh mengajar, mengingatkan kepada kita kalau kita harus berpikir positif. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apakah anak-anak sudah kenal sama Tante? Pasti masih ada yang belum kenal ya. Nah, Tante mau perkenalkan, Tante adalah Tante Endah, di mana Tante Endah juga mengajar anak sekolah minggu di Jemaat Cahaya Pasundan yang bernuansakan bahasa Sunda ya, yaitu di
Jalan Semar 11 kita beribadah sekolah minggunya. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita mau berdoa dulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu pagi ini. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari Tuhan, Engkau tuntun kami sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua, bagi anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan di rumah atau di mana saja berada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati mari kita katakan amin bersama-sama. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu bertemakan berpikir positif. Anak-anak, di dalam kitab suci ada orang yang bisa berpikir positif. Tante akan menyampaikan dulu ceritanya ya, yaitu kita ambil di dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Anak-anak yang dikasih Tuhan, cerita ini di mana tentang 12 pengintai, di mana kita tahu bahwa bangsa Israel yang sudah dipimpin oleh Tuhan, yang sudah menerima janji Tuhan itu akan diberikan tanah, akan diberikan tempat yang penuh dengan susu dan air madu, dan tanah itu adalah tanah Kanaan. Tanah yang betul-betul akan menjadi milik bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Di dalam cerita itu Musa menyuruh kepada 12 suku bangsa Israel, dan daripada setiap 12 suku bangsa Israel diambillah pemimpin-pemimpin untuk diberi tugas. Apa tugasnya anak-anak? Tugasnya itu menjadi pengintai. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Musa ingin mengetahui sekali bagaimana keberadaan tempat tanah Kanaan itu yang Tuhan sudah janjikan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Musa memilih setiap 12 suku, diambil setiap pemimpinnya. Mereka harus melihat bagaimana keberadaan tanah Kanaan itu. Apa yang harus mereka lihat? Apa yang harus mereka intai sebelum mereka memiliki janji Tuhan itu yang Tuhan sudah berikan kepada mereka? Ternyata Musa memberikan tugas-tugas kepada setiap pemimpin itu. Mereka harus melihat bagaimana keadaan orang di sana. Apakah orangnya kecil-kecil? Apakah orangnya besar-besar? Apakah orangnya pendek-pendek? Apakah orangnya tinggi-tinggi? Itu yang harus mereka ketahui dulu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan itu. Terus apalagi yang Musa berikan tugas kepada setiap para pemimpin ke-12 pengintai itu. Mereka harus melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan itu. Apakah keadaannya subur atau keadaannya gersang? Mereka harus tahu. Bagaimana juga keberadaan mereka hidup. Apakah mereka berkelompok atau mereka berpisah-pisah? Nah, itu yang mereka terima setiap pengintai itu. Dan mereka harus memberi laporan kepada Musa. Nah, anak-anak, kita tahu Tuhan sudah memberikan janji yang manis, janji yang indah kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel harus melihat dulu bagaimana keberadaan tempat itu. Nah, anak-anak, akhir kata di dalam cerita itu, di dalam kisah bagaimana Musa memberi perintah kepada pengintai itu, akhirnya di ayat 25, bilangan 13 ayat 25, pengintai itu sesudah lewat 40 hari mereka pulang. Dan mereka semua memberi laporan kepada Musa. Di dalam bilangan 13 ayat 26, mereka menceritakan bagaimana keberadaan orang-orang di tanah Kanaan. Mereka bilang
orangnya besar-besar, orangnya kuat-kuat. Dan memang mereka juga membawa bukti bahwa hasil tanaman di tanah Kanaan itu sangat baik sekali. Subur sekali, bahkan katanya anggurnya besar-besar. Mereka semua laporan kepada Musa bahwa hasil dari tanah Kanaan itu betul apa yang diceritakan Tuhan. Dan orang-orangnya juga besar-besar, tinggi-tinggi, dan hidup mereka itu berkubu-kubu. Nah, akhirnya anak-anak, mereka itu betul-betul merasa ketakutan. Merasa takut untuk menghadapi orang itu. Dan mereka itu tidak percaya kalau mereka itu sanggup untuk melawan bangsa Kanaan itu. Di mana ada banyak bangsa di tempat itu hadir. Ada orang Aram, ada orang, banyak sekali kalau kita baca. Ada orang Amori, ada orang Het, ada orang Yebus yang kuat-kuat. Bahkan kabar berita yang sangat menakutkan lagi, yaitu di mana manusia-manusia itu makan manusia. Coba bayangkan, kalau bahasa sekarang mungkin anak-anak kanibal. Anak-anak takut orang dimakan oleh orang. Itulah keberadaan di sana. Anak-anak yang lain, pengintai-pengintai yang lain semua memberi laporan yang sangat-sangat menakutkan kepada Musa. Sampai akhirnya mereka berkata begini, kita jangan maju, kita jangan melawan, kita jangan masuk ke tempat itu. Karena orang-orang di sana sangat jahat dan sangat menakutkan. Anak-anak, itu perkataan bohong atau betul? Itu adalah perkataan betul. Tidak berbohong mereka. Memang apa yang mereka saksikan demikian adanya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah itu pikiran positif atau pikiran negatif? Anak-anak, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berpikiran positif. Apa artinya positif, anak-anak? Artinya positif adalah kita mau lihat, yaitu di mana orang-orang yang menghadapi ketakutan, orang-orang yang menghadapi masalah, sehingga tidak dapat berpikir positif, tidak bisa melihat dengan mata iman, itu adalah orang-orang yang tidak bisa memandang dan melakukan berpikir positif. Tetapi orang-orang yang melakukan berpikir positif adalah seseorang, ingat, seseorang yang pegang janji Tuhan akan dimampukan. Seseorang yang pegang janji Tuhan akan dimampukan untuk melihat kesulitan-kesulitan ini sebagai tantangan, sebagai suatu kesempatan bahwa Tuhan akan berkarya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang berpikir positif itu adalah orang yang mampu memegang janji Tuhan untuk melihat kesulitan yang ada, yang di depan itu sebagai kesempatan untuk Tuhan berkarya. Amin, anak-anak. Jadi kalau kita memandang ada kesulitan di depan, bebaskan Tuhan untuk berkarya. Pegang janji Tuhan. Dan kita janji, kita aminkan bahwa Tuhan akan mewujudkan kemenangan-kemenangan itu di tengah perjuangan iman kita. Inilah yang dinamakan pikiran positif. Saudara, anak-anak, memandang setiap kesulitan, tantangan sebagai ujian, itu adalah membebaskan Tuhan untuk berkarya. Nah, anak-anak, pernah anak-anak mengalami kesulitan? Pernah anak-anak mengalami ketakutan? Apa yang ada dalam pikiran anak-anak? Nah, kita akan melihat siapa orang yang memandang kesulitan itu sebagai suatu kesempatan, bahwa iman itu harus dinyatakan, bahwa janji Tuhan itu harus dipegang. Yaitu kita akan melihat perkataan pengintai itu, yang seorang, ada dua orang pengintai yang betul-betul akan menikmati bahwa janji Tuhan itu akan memampukan, akan memberikan kemenangan kepada mereka kalau mereka itu berpikiran positif. Kita akan melihat di dalam Bilangan 31 ayat 25. Coba. Kita akan ayat 30 ya, kita akan melihat. Kita akan melihat dua orang pengintai yang betul-betul berpikiran positif. Yaitu di dalam Bilangan 13 ayat 30. Coba kita lihat siapa ya, dan nanti akan membacakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju,
dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, itu anak-anak, itu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang berpikiran positif itu akan memiliki perkataan positif karena dia yakin bahwa dia akan menang. Karena apa? Karena Tuhan yang akan berperang. Karena Tuhan yang berjanji tidak akan mengingkari janjinya. Jadi orang-orang yang memandang setiap kesulitan, tantangan sebagai ujian iman itu akan yakin bahwa dia akan berkemenangan. Apapun yang menjadi ketakutan, apapun yang menjadi halangan, kalau Tuhan sudah menjanjikan sesuatu, kenyamanan, keindahan, berkat, kemenangan, itu akan yakin. Dia perkatakan dengan perkataan iman. Dia akan menenteramkan semua orang di sekitar mereka. Karena mereka yakin bahwa Tuhanlah yang akan bekerja. Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke tanah bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Coba anak-anak, apakah anak-anak juga pernah memiliki ketakutan sehingga anak-anak tidak bisa melakukan sesuatu yang akan mendatangkan kemenangan, yang akan mendatangkan keberhasilan? Padahal anak-anak tahu Tuhan yang akan bekerja dan berkarya di dalam kita menghadapi semua kesulitan. Di dalam ayat Bilangan 13 ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Menakutkan sekali anak-anak. Orang makan orang. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Mereka takut bangsa Israel dengan orang-orang yang badannya tinggi seperti raksasa. Ini cerita betul atau bohong? Ini betul anak-anak. Apa yang mereka hadapi. Tetapi yang menjadi salah pikiran mereka adalah mereka tidak bisa melihat, memandang kuasa Tuhan dan karya Tuhan dan kemenangan yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Itu yang salah. Sehingga mereka memperkatakan hal yang negatif. Sehingga mereka tidak bisa memandang kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan yang akan membela mereka, bangsa Israel. Mereka takut sebelum berperang. Nah anak-anak, mungkin anak-anak juga pernah, ya, mungkin anak-anak pernah takut melakukan sesuatu. Atau mungkin anak-anak diberi tugas oleh guru sekolah minggu. Misalnya diberi ayat hafalan. Kata guru-guru sekolah minggu, anak-anak, kita belajar ayat hafalan ya. Nah, anak-anak sebelum melihat ayat hafalan itu, anak-anak sudah takut. Anak-anak sudah, nggak mau, aku nggak mau belajar. Ayat hafalan ini terlalu panjang. Nah, akhirnya anak-anak pada saat pulang ke rumah, anak-anak nggak mau belajar. Anak-anak nggak mau menghafal. Nah, akhirnya pada nanti saatnya guru sekolah minggu bertanya, siapa yang ayat hafalannya sudah bisa? Anak-anak ketakutan. Bahkan mungkin anak-anak tidak mau pergi ke sekolah minggu. Nah, itu yang salah. Karena mungkin kita berpikiran negatif. Padahal kalau anak-anak menyerahkannya kepada Tuhan, kalau guru-guru sekolah minggu memberi ayat hafalan, misalnya memberi ayat hafalan mau panjang mau pendek, coba kita belajar. Bahwa itu merupakan supaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita pegang bahwa firman Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Pada saat anak-anak takut, pada saat anak-anak misalnya sedang sedih, pada saat anak-anak misalnya sedang mengalami permasalahan. Kalau kita punya firman Tuhan yang kita suka hafalkan, maka kita akan selalu berpikiran positif. Nah itu anak-anak seperti Kaleb dan Joshua. Dia memang betul memperkatakan, tetapi dia mau maju. Mari kita maju untuk melawan orang-orang Kanaan walaupun tinggi besar. Tetapi itu yang Tuhan janjikan mereka pegang. Bahwa Tuhan akan menyertai, bahwa Tuhan akan melewati setiap permasalahan, setiap tantangan yang mereka hadapi. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak mengerti artinya berpikiran positif, yaitu memandang setiap kesulitan, tantangan sebagai ujian iman.
supaya kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Apapun yang dihadapi, apapun yang terjadi, mari kita bersama-sama belajar. Ya, belajar kalau ada hal-hal yang harus dikerjakan, hal-hal yang harus dilakukan, lakukanlah itu. Ya, bersama-sama. Tuhan akan memberi kepada kita kemampuan yang lebih kalau anak-anak setia dan taat akan hal-hal yang Tuhan sudah percayakan. Nah, anak-anak, mungkin cerita tante tidak begitu panjang ya karena terbatas. Yang penting anak-anak tahu bahwa Tuhan itu memberi janji kemenangan kepada bangsa Israel. Ya, janji memberikan tanah yang subur. Walaupun di depannya ada tantangan, ada masalah, ada hal-hal yang harus dihadapi, ada musuh, tetapi mereka harus yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka, memberi kemenangan kepada mereka, sehingga mereka harus yakin, mereka harus berpandangan, berpikir positif, ya. Dan kita harus taat kepada Tuhan, harus setia kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan Kaleb dan Joshua. Apa yang sudah dipercayakan Tuhan, lakukanlah kita dengan taat. Karena Tuhan sendiri akan berperang melawan orang-orang yang menghalangi, melawan musuh-musuh, ya. Dan itu semua anak-anak pasti akan terus berharap kepada Tuhan, belajar, bersandar kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, itu cerita yang sudah Tante sampaikan, tetapi Tante juga akan memberikan ayat hafalan. Ya, mari kita melihat ayat hafalannya di Mazmur 27 ayat 1. Ya, kita lihat Mazmur 27 ayat 1. Coba kita mau baca bersama-sama. Anak-anak lihat di rumah ya, Alkitabnya Mazmur 27 ayat 1. Kita mau lihat ayat hafalan. Nah, kalau ada ayat hafalan, hafalkan ya, supaya nanti kalau guru sekolah minggu tanya minggu depan ada ayat hafalan, ada. Panjang pendek, panjang, tapi saya bisa karena saya melakukannya. Ya, puji Tuhan. Mazmur 27 ayat 1 itu ayat hafalan yang Tante berikan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Itu anak-anak ayat hafalannya. Hafalkan ya, walaupun panjang atau pendek, tetapi kita mau belajar taat apa yang Tuhan mau. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, Mazmur 27 ayat 1. Nah, itu anak-anak ayat hafalan dari Tante Enda. Ya, biarlah firman Tuhan yang disampaikan di dalam Alkitab, di dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai 33 itu menjadi peringatan bagi semuanya. Bagi Tante juga, bagi kalian juga anak-anak, walaupun masih kecil, masih belajar, kita belajar karena Tuhan akan selalu beserta dan selalu menolong kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana anak-anak sekolah minggu semuanya yang ada di rumah, semuanya yang mereka yang mendengar, melihat walaupun hanya ibadah online Tuhan, tapi kami percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan itu akan terus diingatkan kepada anak-anak dan kami semua yang mendengar dan yang menerima. Kami mau belajar setia dan taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu Tuhan selalu campur tangan dan Tuhan akan selalu memberi kemenangan kepada kami semua kalau kami setia dan taat kepada Tuhan, sehingga kami boleh berpikir positif apapun yang ada di hadapan kami, karena janji Tuhan akan selalu menolong kepada kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang gemetar takut dengan segala masalah apa yang sedang terjadi pada saat-saat ini, seperti apa yang terjadi dengan keadaan dunia ini Tuhan, di mana virus COVID-19 masih ada, bahkan masih tetap ada Tuhan, sehingga sangat menghambat, sangat membatasi segala kegiatan aktivitas kami semua. Tetapi dengan segala kejadian ini Tuhan, kami tidak mau berpikir negatif tentang semua apa yang Tuhan izinkan, tetapi kami mau berpikir positif bagaimana firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan selalu campur tangan untuk menolong kepada kami. Kepada anak-anak sekolah minggu juga Tuhan, yang mungkin masih banyak belum mengerti apa yang sedang terjadi seperti sekarang ini.
tetapi kami percaya dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap guru-guru sekolah minggu, kami boleh mendapat kekuatan baru, kami boleh mendapat kemenangan daripada Tuhan. Mari Tuhan, Kau mau tolong kepada anak-anak, di mana mereka juga mungkin sudah rindu untuk bertemu, berkumpul, bersekolah minggu bersama-sama, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kesempatan untuk kami semua terus mendengar firman Tuhan. Dan kami juga berdoa, kalau ada anak-anak kami juga yang kurang sehat, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, supaya anak-anak kami juga boleh bersuka cita senantiasa di dalam Engkau untuk menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan supaya ibadah online ini tetap boleh kami ikuti di mana saja kami berada. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan firman di dalam sekolah minggu, semuanya yaitu Salom Kid kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Semuanya kita katakan amin. Amin. Ini ku tahu